Nama saya Esra Nafelina Siregar, NPM 2101020003. Saya adalah mahasiswi Universitas AKBP Nemensen, Melatan Siantar. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu seorang guru? Ya, sama seperti saya adalah calon seorang guru. Nah, saya pernah membaca sebuah buku yaitu berjudul Edensor karya Andrea Hirata. Nah, di dalam buku tersebut saya mendapat sebuah kata-kata atau motivasi untuk menjadi seorang guru, yaitu dia berkata seperti ini: tertawalah, seisi dunia akan tertawa bersamamu, jangan bersedih karena kau hanya akan bersedih sendirian. Andrea Hirata, Edensor. Nah, maksudnya dari kata motivator tersebut, apa yang bisa kita kutip untuk menjadi seorang guru? Ada beberapa yang bisa kita kutip. Yang pertama, memintarkan seorang murid cukup untuk membuat batin seorang guru tertekan. Namun, murid yang sudah pintar dan mengabaikan kepintarannya akan memukul perasaan seorang guru dengan kegetiran yang tak dapat dimengerti siapapun. Nah, maksud dari kata-kata tersebut, untuk memintarkan seorang murid, guru itu harus mempunyai batin yang kuat dan guru harus tahan mental ataupun tahan fisik untuk mengajarkan seorang murid. Karena murid itu tidak hanya 1-2 sifat yang harus dipelajari, namun banyak sifat yang harus diketahui dari seorang murid tersebut. Yang kedua, tidak ada satu ilmu pun yang lebih penting dari ilmu lainnya. Kecerdasan punya 1000 muka. Nah, maksud dari kata tersebut adalah seorang guru harus mempelajari seluruh ilmu. Karena tidak hanya satu ilmu saja yang penting, namun semua ilmu itu penting, maupun itu dari ilmu yang hanya dipikir hanya sepele ataupun itu berbobotnya tinggi, tetapi semua ilmu itu penting. Yang ketiga, mereka yang ingin belajar tidak bisa diusir. Banyak anak murid sekarang ataupun banyak anak-anak yang ingin belajar, namun mereka tidak bisa belajar karena mungkin beberapa faktor. Pertama, kesenjangan sosial, ekonomi, ataupun tidak adanya biaya sekolah. Nah, mereka ingin belajar tetapi mereka tidak bisa bersekolah. Jadi, saya pernah membaca atau melihat di sebuah novel atau film yang berjudul Laskar Pelangi, yang tetralogi pertama dari karya Andrea Hirata, yaitu ada seorang murid atau seorang anak yang ingin sekali belajar, namun dia tidak bisa karena kesenjangan sosial orang tuanya. Dia setiap hari pergi atau mengunjungi sebuah sekolah yang di situ ada banyak seorang anak yang ingin belajar. Nah, jadi dia melihat dari sebuah jendela, dia ikut belajar, dia mengambil buku selembar kertas, dia menulis, dia ikut berhitung, namun dia tidak masuk ke dalam sekolah. Jadi, walaupun dia itu bukan murid dari sekolah tersebut, tetapi dia tidak boleh diusir karena ilmu itu tidak harus diambil dari sekolah yang betul-betul sekolah dia, tetapi ilmu itu bisa juga didapat dari kehidupan dia sehari-hari, dan dia pun bisa mendapatkan ilmu itu dari bagaimana cara dia ingin mendapatkannya dengan cara dia sendiri. Seperti itu. Ada yang keempat, guru yang baik adalah guru yang dapat memacu kecerdasan muridnya. Guru yang lebih baik adalah guru yang dapat menumbuhkan kecerdasan muridnya. Guru terbaik adalah guru yang tak pernah lelah mencari cara agar murid yang mengerti. Nah, banyak tipe guru. Yang pertama itu tadi guru yang baik. Guru yang baik adalah guru yang memacu kecerdasan muridnya. Semua tipe guru itu baik, lebih baik dan terbaik. Namun kita pun harus bisa memiliki semua sifat-sifat dan tipe-tipe guru tersebut. Kita harus bisa memacu kecerdasan murid, kita harus bisa menumbuhkan kecerdasan murid, dan kita juga bisa membuat murid itu tidak bosan dalam pembelajaran tersebut. Kita harus bisa mencari media ataupun mencari cara agar murid itu bisa mengerti apa pelajaran yang dia dapat dari seorang guru tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tak ada yang lebih
membuat murid gembira selain berhasil mempelajari sesuatu, dan tak ada yang membuat seorang guru gembira selain menemukan cara untuk mengajar muridnya. Nah, saya sebagai guru sekolah minggu merasakan hal tersebut, karena jika saya seorang guru dalam guru sekolah minggu, jika saya dapat mengajarkan atau mereka merespon apa yang saya katakan, saya merasa gembira. Karena apa? Karena saya itu bisa memberikan stimulus ataupun bisa memberikan pembelajaran yang baik tentang keagamaan dalam kehidupan sehari-hari dalam Alkitab. Jika mereka menerimanya yang baik dengan saya, pasti mereka bakalan merespon. Maka dari hal tersebut, jika guru menstimulus, maka anak murid merespon, itu adalah hal yang baik, dan itu adalah hal yang membuat kedua belah pihak bergembira akan hal tersebut. Nah, selanjutnya ada sesuatu kata lagi yang terakhir, merasa terhormatlah mendapat soal yang sulit, karena soal yang sulit akan mengeluarkan yang terbaik dari kita. Lalu tempur semua kesulitan itu. Jangan mundur, jangan sedikit pun mundur. Sesuatu yang terlihat kosong bukan berarti tidak ada apapun di dalamnya. Nah, dari kata tersebut, jika kita seorang guru memberikan soal yang sulit kepada anak muridnya, ataupun berikan soal yang mungkin agak di luar dari pembelajaran, tetapi masih ada unsur pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Nah, kalau dalam hal tersebut mungkin anak-anak merasa susah, merasa bahwa itu sulit sekali untuk dikerjakan. Namun, kita harus bergembira sebagai murid dan juga sebagai guru, kita harus bisa menerima. Karena orang yang mendapatkan soal yang sulit itu, artinya dia itu dipercayai untuk mengolah ataupun dipercayai untuk dapat menjawab soal yang sulit tersebut. Nah, jika kita mendapatkan soal yang sulit atau pelajaran-pelajaran yang sulit, kita tidak boleh mundur. Kita harus tempur, harus bisa menerjang apapun persoalan itu. Nah, jadi sebagai guru, kita harus memiliki sifat atau attitude yang baik, menjadi teladan bagi anak muridnya, menjadi contoh, menjadi objek, dan menjadi orang yang tahan mental, orang yang mampu memberikan yang terbaik buat anak muridnya supaya mereka dapat menstimulus atau merespon apa yang kita berikan. Dan jadi kita sebagai orang guru juga, kita harus bisa memberikan yang baik dan yang terbaik. Sekian motivator atau motivasi atau perkataan yang ingin saya berikan agar bisa menjadi seorang guru yang baik dari cerita buku Eden Shore karya Andrea Hirata. Adapun kesalahan kata ataupun pengucapan yang saya katakan itu salah, mohon dimaklumin, dan saya akan menutup video ini. Sekian dan terima kasih.